Hai semua, welcome back to Aiman Channel. Jadi hari ini aku ingin membahas mengenai pandemi yang sedang terjadi saat ini. Jadi banyak banget mitos-mitos yang bersebaran mengenai si COVID-19 ini. Dan menurut data Kominfo ada lebih dari 500 hoax mengenai si COVID-19. COVID-19 aja udah ada 500 hoax, apalagi kesehatan yang lainnya. Oke, sekarang aku akan membahas mitos-mitos yang sering terdengar oleh masyarakat. Oke, yang pertama, ada yang bilang jaringan 5G ini dapat menyebarkan si virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19. Jadi gini, si COVID-19 atau virusnya namanya SARS-CoV-2 ini menyebar lewat droplet atau percikan air liur. Nah, misalkan ada orang yang ngomong kayak aku seperti saat ini atau batuk, keluarlah ini droplet-droplet yang misalkan dalam rentang 2 meter ada orang, nah bisa aja droplet itu terhirup oleh orang tersebut. Atau misalkan aku lagi ngomong kayak gini, si dropletnya ini kena ke meja atau kena ke kursi, terus kemudian ada orang yang megang meja ini, habis itu usap hidungnya, usap mulutnya, atau matanya, orang itu bisa tertular si SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 ini. Jadi nggak ada hubungannya oleh jaringan 5G, mau 4G, mau 3G. Nah, di Indonesia aja belum ada 5G, tapi tetap kan banyak banget kasus kematian yang terjadi di Indonesia. Jadi nggak ada hubungan jaringan internet dengan si penyebaran COVID-19 ini. Jadi itu hoax dan tidak dapat dipercaya. Oke, kita lanjut oleh mitos yang kedua. Katanya nih, misalkan kita berjemur di sinar matahari yang suhunya di atas 25 derajat, dapat mencegah penularan si COVID-19 atau virus corona ini. Jadi, memang banyak banget dokter atau pakar medis yang menyarankan kita untuk berjemur di jam 9 sampai jam 10 menurut Ikatan Dokter Kulit Indonesia. Tetapi gunanya bukan untuk membunuh si virus ini. Virus secara umum, ini bukan virus si COVID-19 ini, akan mati di suhu di atas kalau nggak salah 56 atau 57. Koreksi ya, misalkan aku salah. Itu pun dalam waktu 30 menit. Bayangin aja, kita di suhu 57 derajat dalam waktu 30 menit bakal jadi gosong segimana, luka bakar malah, bukan virusnya sih mati ya, kita juga ikut mati kalau di suhu segitu. Nah, jadi nggak ada hubungannya antara kita berjemur di suhu di atas 25 derajat sehingga virusnya mati. Jadi gunanya berjemur adalah agar tubuh kita menciptakan vitamin D. Nah, vitamin D inilah yang dapat membantu melawan si virus COVID-19 ini dengan menaikkan daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuhlah adalah satu-satunya yang dapat membunuh virus. Virus apapun, nggak cuman COVID-19 aja. Oke, mitos yang ketiga. Jadi katanya misalkan sekali udah kena si COVID-19 ini, kalian akan selamanya mengalami penyakit COVID-19, jadi virusnya nggak akan mati. Nah, jadi kalian lihat aja di media saat ini, banyak banget kasus yang sembuh setelah mengalami penyakit COVID-19. Tetapi memang ada kasus-kasus reinfeksi ini, jadi setelah pasiennya sembuh, nggak lama kemudian dia terjangkit si COVID-19 ini lagi. Nah, di sini ada dua hipotesa atau dua hipotesis. Yang pertama, ada yang menyatakan si virusnya ini bukan benar-benar mati, jadi virusnya hanya dalam fase tidur. Jadi virusnya ini kayak virus influenza, dia ada di dalam tubuh kita, dia tidur bahasanya sehingga tidak menimbulkan reaksi. Tapi misalkan daya tahan tubuh kita jelek, si virus ini bangun lagi, memberikan reaksi lagi sehingga pasiennya mengalami gejala COVID-19. Itu teori yang pertama. Tapi teori yang kedua, mungkin aja pasiennya ini udah sembuh. Terus kemudian terciptalah antibodi terhadap si virus tersebut. Tetapi antibodi ini nggak bisa bertahan lama. Cuman mungkin tergantung daya tahan tubuh orangnya. Contohnya misalkan kita udah sekali kena campak, kita akan seumur hidup kebal sama penyakit campak karena antibodinya untuk seumur hidup. Tapi ada juga penyakit-penyakit lain yang antibodinya itu ada rentang waktunya, bukan untuk seumur hidup, bisa aja cuma beberapa tahun. Jadi mungkin ini hipotesa yang kedua, antibodinya ini cuma dalam waktu beberapa lama, tepatnya belum tahu karena masih diteliti. Terus kemudian antibodinya hilang,
terus dia terkena virus COVID yang baru sehingga dia mengalami penyakit COVID-19 lagi. Nah, itu hipotesa yang kedua. Tapi bukan berarti misalkan kalian mengalami penyakit COVID-19, kalian benar-benar gak akan bisa aktivitas seperti biasa, kalian gak akan sembuh. Kalian bisa sembuh, kalian bisa tidak bergejala, dan kalian bisa tidak menularkan ke orang. Jadi yang penting jaga daya tahan tubuh, karena yang untuk melawan si COVID-19 ini adalah daya tahan tubuh kita. Jadi itu. Sekarang kita masuk ke mitos yang keempat. Ini sangat menarik banget. Ini sempat heboh di dunia media sosial di Indonesia. Katanya nih, misalkan kita menarik napas selama 10 detik tanpa kita batuk atau terasa tidak nyaman, kalian nggak mengalami penyakit COVID-19. Jadi ini kemarin sempat ada kasusnya dari Dinda Syafai. Ya aku nggak bisa menyalahkan Dinda Syafai, mungkin karena kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Yang namanya juga mitos kan. Jadi mungkin dia menerima informasi dari orang, terus kemudian dia percaya informasi tersebut. Dia niatnya baik, ingin men-share ke orang lain. Tapi mungkin salahnya dia nggak mencari tahu dulu apakah informasi ini benar atau enggak. Gampangnya, logikanya aja. Misalkan dengan menahan napas 10 detik, terus kemudian tidak batuk atau tidak terasa sesak, bisa mendiagnosis ini pasien COVID-19 atau enggak. Pasti semua rumah sakit, klinik, puskesmas bakal suruh pasiennya ngelakuin seperti itu. Itu gampangnya. Nah, sedangkan kalau menurut teori medisnya, gejala-gejala COVID-19 nggak cuman sesak nafas aja. Jadi ada gejala ringan, ada gejala berat. Misalkan gejala ringan, paling cuman batuk pilek biasa, kayak kita secara umum. Itu gejala ringan, bahkan cuman demam aja, bahkan ada yang nggak bergejala sama sekali, tapi mereka membawa si virusnya dan bisa menularkan. Jadi tes ini nggak bisa menentukan apakah dia terdiagnosis COVID-19 atau enggak, karena gejalanya itu bermacam-macam, nggak cuman gejala pernafasan aja. Jadi gejalanya itu bisa gejala muntah-muntah, itu gejala COVID juga. Terus merah-merah di kulit, itu gejala COVID juga. Jadi COVID-19 ini dia bisa muncul dengan berbagai macam gejala, nggak cuman batuk pilek aja. Tapi memang mayoritas gejalanya adalah saluran pernafasan, batuk, pilek, sesak nafas, demam gitu. Nah, sekarang selanjutnya yang kelima ya kalau nggak salah. Misalkan kita minum alkohol, katanya sih bisa mencegah dari penularan si COVID-19. Ada yang bilang bahkan mematikan si COVID-19-nya ini. Dan ini gara-gara mitos ini nih, sampai ada berita di Iran ada 70 orang mati gara-gara dia minum alkohol 70%. Bayangin, gara-gara mitos gara-gara hoax ini menyebabkan orang meninggal. Jadi memang alkohol di atas 70% ini dapat membunuh si COVID-19. Tapi itu hanya untuk penggunaan luar aja. Kita nggak mungkin dong minum alkohol 70%. Iya sih, virusnya bakal mati ya. Kita juga ikut mati. Yang misalkan mau kayak gitu sih terserah. Jadi alkohol 70% ini cuman boleh penggunaan luar aja. Nggak boleh untuk penggunaan dalam, apalagi diminum. Kena mata aja bisa bahaya. Apalagi diminum, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi bohong banget yang bilang kalau minum alkohol dapat membunuh si COVID-19. Nah, selanjutnya mitos yang keenam. COVID-19 virus atau SARS-CoV-2 ini katanya nggak bisa menularkan di daerah-daerah yang panas. Tapi faktanya ini kita lihat aja sekarang, Indonesia panas banget kan, Arab Saudi sepanas apa coba tuh. Nah tapi tetap aja kasusnya banyak banget, yang meninggal banyak banget. Jadi nggak ada hubungannya mau panas kek, mau suhunya berapapun derajat, tetap bisa menularkan si COVID-19. Karena penularannya ini dari manusia ke manusia. Jadi misalkan aku nih ngobrol sama temen dalam jarak 2 meter, terus kemudian aku batuk, itu dalam hitungan detik aja, mungkin nggak sampai detik kali, virusnya bisa masuk ke teman aku. Jadi bisa bilang nggak ada hubungannya sama si berapa panas suhunya. Tapi memang suhu yang sampai 57 derajat itu dalam waktu 30 menit dapat membunuh. Tapi mana ada sih negara yang suhunya sampai 57 derajat ke atas, kan nggak mungkin. Jadi nggak ada hubungannya, mau suhu berapapun, mau kelembapan apapun, tetap bisa tertular si COVID-19. Selanjutnya mitos yang ke-7, katanya nih suhu dingin dan bersalju bisa membunuh si coronavirus ini atau COVID-19. Nah sama ini kayak tadi,
nggak ada hubungannya sama suhu, mau suhunya panas kek, mau dingin kek, mau beku kek, nggak ada hubungannya. Lihat aja faktanya, kasus di Italia, kasus di Inggris, negara-negara Eropa yang kalian kalau pernah ke sana taulah sedingin apa, itu kasusnya banyak banget, angka kematiannya tinggi banget. Nah, kalian juga lihat nih kasus-kasus di Arab Saudi, di Indonesia yang suhunya panas, tetap banyak banget kasusnya dan meninggalnya banyak banget. Jadi nggak ada hubungannya sama suhu suatu negara dengan penyebaran si COVID-19 gitu. Selanjutnya, mitos yang ke-8. Katanya misalkan kita mandi air panas dapat membunuh si virus COVID-19 ini. Kan tadi aku bilang, matinya itu di suhu 57 derajat. Coba deh kalian bayangin, masuk ke air panas yang suhunya segitu, itu yang ada kulit kalian terbakar, bukannya kalian terhindar dari virus corona, malah kalian menambah penyakit baru, yaitu luka bakar di tubuh kalian. Jadi nggak ada hubungannya mau mandi air panas kayak mau mandi air dingin kayak nggak bakal bisa sih membunuh si virus COVID-19. Yang penting itu kalian jaga daya tahan tubuh. Jangan kalian mandi air panas atau siram badan kalian dengan desinfektan. Padahal desinfektan tuh bahaya banget loh. Misalkan kena saluran nafas, dia bisa mengiritasi saluran nafas, bahkan bisa menyebabkan sesak nafas dan kematian. Jadi ya jangan percaya hal-hal seperti itulah, karena bisa membahayakan kalian, bahkan sampai kematian yang kayak kasus di Iran tadi yang alkohol. Selanjutnya, coronavirus katanya bisa menularkan melalui nyamuk. Jadi ini bukan kayak DBD ya. Nggak ada si virus coronavirus ini sama DBD ini dua penyakit yang berbeda. Tapi memang gejalanya itu mirip antara coronavirus dan COVID-19. Bahkan dari hasil lab pun agak-agak mirip. Jadi misalkan ada pasien demam dan gejalanya mungkin seperti DBD, kita mungkin bisa curiga ke arah COVID-19 ya. Karena gejalanya COVID-19 ini menyerupai penyakit-penyakit lain. Tapi coronavirus ini penularannya tidak dari nyamuk. Yang kayak aku bilang, penularannya dari air liur atau droplet yang terhirup atau yang masuk ke orang lain. Jadi gitu, nggak ada hubungannya sama nyamuk ataupun darah. Jadi yang terpenting adalah untuk menjaga kalian dari coronavirus, tingkatkan daya tahan tubuh, selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer misalkan terpaksa, dan lakukan social distancing. Jadi jaga jarak, jangan keluar rumah misalkan nggak perlu-perlu banget. Nah, itu sedikit mitos-mitos yang bertebaran soal COVID-19, dan masih banyak mitos lagi yang mungkin aku akan meluruskan mitos-mitos tersebut apakah benar atau enggak. Oke, semua, thank you sudah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mensupport channel aku. Nah, misalkan kalian ada saran nih, pengen mitos-mitos apa atau aku harus melakukan reaksi apa, kalian bisa komen di bawah ini. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!